tidak memprediksi, tapi kan memang politik itu kan kelihatan sekali arahnya kemana, jalannya kemana. Ketika Ganjar digandeng sama Mahfud, jelas bahwa suara itu akan ke sana. Nah, Prabowo juga mesti melihat dong, artinya melihat sinyal seperti apa supaya memang siapa yang mewakili kaum milenial, kaum muda siapa. Yang ada sekarang ini, yang pas sekarang ini adalah Gibran. Kenapa nggak dia tidak digandeng? Akhirnya kan digandeng. Nah, sementara Kaisang ada di PSI. Jadi klub kalau mau melihat kemenangan ke depan dan menarik hati dan simpati ke rakyat, ya memang Gibran mesti ditampilkan. Sehingga orang tidak melulu ngomong Prabowo, ngomongnya pun masa lalu. Kan udah nggak relevan. Semua ini yang berkompetisi ini ingin menang, saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Nah, ketika Gibran masuk, suaranya kan sudah terjawab bahwa rakyat itu ingin juga perubahan ke depannya itu tidak jauh dari kepemimpinannya Jokowi. Titisannya Jokowi itu ada pada Gibran, tapi bukan dinasti. Ini bukan kerajaan, bukan kesultanan. Ini negara demokrasi. Jadi siapapun yang mempersiapkan anaknya, mempersiapkan saudaranya itu bukan karena dinasti, tapi ingin keberlangsungan negara Republik Indonesia yang sudah sedemikian baik, sedemikian maju, sedemikian di mata internasional punya nama, itu harus dipertahankan. Dengan siapa dipertahankannya? Ya, Gibran ditampilkan mendampingi Prabowo. Prabowo siapa? Prabowo seorang militer yang punya kapasitas internasional. Kalau kita bandingkan dengan yang dua itu, yang kiri dan kanan, Prabowo yang paling tepat saat negara seperti ini, dunia seperti ini. Di mana-mana kan sekarang dunia lagi, Rusia dengan Ukraina tidak selesai, Hamas dengan Israel lagi main, dan dukungan kiri, dukungan kanannya bukan. Ini kita menjaga perang dunia ketiga, nggak main-main ini. 2024 itu adalah tahun yang memang tahun yang paling sulit. Siapa sosok yang tepat? Dari posisi seniornya Prabowo, dari sisi anak mudanya, milenialnya Gibran. Itu yang paling tepat. Jadi Gibran di dalam negeri, Prabowo di dunia internasional. Yang seperti ini sekarang inilah ditempatkan pada posisi yang elit supaya dia belajar, dibimbing. Kan nanti kan ada kabinet, ada menteri-menteri yang memang bisa mendampingi Gibran dan bisa juga ilmunya Prabowo diturunkan kepada Gibran. Jadi tidak sulit. Kalau wakil itu kan tinggal bagaimana presidennya. Artinya dari situ dia belajar, mungkin nanti 2029 Gibran 5 tahun ke depan sudah matang gitu. Lah, dulu menteri-menteri ketika zaman perjuangan kan ada yang umurnya juga 27, ada yang 23, udah angkat senjata, udah di lapangan. Artinya alam akan mendidiknya, dunia akan mendidiknya untuk dia menjadi pintar. Dan itu ada juga pada Gibran. Kita nggak lihat sih, kalau ada anak muda yang lain mungkin itu yang akan direkrut ya, tapi nggak ada. Nah, Gibran kebetulan juga dia menjadi wali kota yang sudah hampir 3 tahun berjalan. Nah, maka Prabowo tepat sekali menggandeng Gibran untuk duduk sebagai cawapresnya. Artinya udah harus maju. Kapan? Ini kan karena yang senior-senior terlalu ambisi dan terlalu mengekang yang muda. Jangan, justru yang muda ini diangkat. Makanya ada kan KNP, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Apa? Itu untuk kancah dibukanya, untuk yang muda-muda belajar. Dari situlah anak muda itu mesti diangkat ke permukaan. Dito kemarin Menpora, kan itu juga cukup muda kan. Kok orang takut kalau Gibran nanti jadi wakil presiden, terus ada apa-apa dengan presidennya Gibran yang memimpin negara ini? Enggak perlu takut. Ini kita ini semua udah saling menutupi dan saling membantu. Kerjasama itu yang paling, teamwork yang paling penting. Jadi bukan karena Gibran jadi cawapres nggak bisa apa-apa segala macam omongan yang negatif, salah. Justru inilah
inilah kuncinya untuk dia mulai dibesarkan dan dilatih untuk memimpin di eksekutif, di pemerintahan, dan kebetulan juga dia dicintai oleh rakyat kecil.